Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sudah ditampilkan di screen, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Khotbah pada hari ini saya beri judul Andalkan Tuhan di tengah kekhawatiran. Saudara-saudara, kita akan belajar sama-sama tentang pentingnya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran, saudara. Karena dunia di mana kita hidup bukan semakin baik, tapi dunia yang di mana kita hidup ini dunia yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu penting sekali kita mengandalkan Tuhan di seluruh area kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan dunia ini adalah dunia yang penuh dengan tantangan. Situasi yang terjadi saat ini bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin sulit, saudara. Contohnya perekonomian di dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Negara-negara di dunia ini berusaha untuk survive, untuk bisa bertahan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Khususnya dengan ditutupnya Selat Hormuz, itu memberi dampak yang sangat besar bagi negara-negara yang ada di dunia ini. Saya kasih contoh, misalnya nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja. Saudara, di Indonesia saya lihat dolar sudah tembus 17.300 satu dolar. Apa yang akan terjadi kalau dolar sudah mencapai di titik ini, saudara? Saya percaya barang-barang impor itu pasti akan naik. Karena kebanyakan transaksi untuk membeli barang-barang impor dilakukan dengan kurs dolar, saudara. Dan termasuk bensin pun pasti naik. Karena Indonesia masih impor bensin, saudara. Kalau bensin naik, transportasi pasti akan naik. Kalau transportasi naik, maka barang-barang di pasar pasti akan naik. Apalagi kalau kebutuhan bahan pokok itu naik dan orang-orang tidak bisa membeli bahan pokok, maka ini akan sangat berbahaya, saudara. Ya, kalau orang udah nggak bisa beli bahan pokok, maka kejahatan akan meningkat, saudara. Dan kalau kejahatan meningkat, maka situasi akan menjadi nggak aman. Ya, karena rawan dengan kejahatan, saudara. Tentunya dengan situasi dan keadaan yang terjadi saat ini, ada alasan bagi kita untuk bisa menjadi khawatir. Benar? Ya. Ada begitu banyak kekhawatiran bisa terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kekhawatiran tentang masa depan kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan keluarga kita? Bagaimana dengan masa depan kita sendiri, saudara? Ya. Ada juga kekhawatiran tentang pekerjaan. Ya, banyak orang khawatir dengan apa yang terjadi saat ini, kemungkinan mereka bisa di layoff, bisa diberhentikan dari pekerjaan mereka, saudara. Dan memang saat ini ada begitu banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Apalagi dengan berkembangnya AI di dunia ini, ya, banyak tenaga manusia sudah digantikan oleh AI, saudara. Dan ini bukan hanya terjadi di satu area, tetapi di seluruh bagian pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sudah tergantikan dengan AI, saudara. Ya. Dan juga ada kekhawatiran tentang sakit penyakit, saudara. Ya, bagaimana dengan tubuh kita, dengan kesehatan kita, saudara. Saat ini ada begitu banyak penyakit-penyakit baru yang bermunculan, saudara. Dan penyakit-penyakit itu begitu mengerikan, ya. Dan sebagainya. Ada begitu banyak kekhawatiran yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan hal-hal yang kecil kadang-kadang juga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan pada hari ini berkata dengan jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya,
Tuhan melarang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Atau Tuhan menghendaki kita, kehendak Tuhan, supaya jangan kita khawatir tentang apapun juga, saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar saran yang diberikan kepada kita, tetapi ini sebenarnya adalah undangan atau ajakan daripada Tuhan untuk kita hidup dengan cara yang berbeda, yaitu hidup bebas dari kekhawatiran. Karena kalau firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, itu artinya Tuhan menghendaki supaya kita jangan ada satupun kekhawatiran masuk di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita memilih untuk hidup di dalam kekhawatiran, maka hal itu akan membebani kehidupan kita. Itu akan jadi beban bagi kita, saudara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita tidak khawatir di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan ini? Ya, bagaimana kita bisa nggak khawatir di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit ini, saudara? Saudara-saudara, mari kita akan melihat lebih dalam lagi tentang apa yang dikatakan Tuhan tentang hal kekhawatiran ini. Yang pertama, kekhawatiran bisa saja terjadi dalam kehidupan setiap manusia, tetapi kekhawatiran bukan bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Ya, saudara pernah khawatir, saya pun pernah khawatir, saudara. Kita semua pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Ya, macam-macam kekhawatiran bisa saja masuk dalam kehidupan manusia kalau kita nggak berjaga-jaga. Misalnya, kita khawatir tentang masa depan kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan mereka? Ya, kita khawatir tentang pekerjaan. Ya, banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan. Ya, dan ada orang-orang yang khawatir kalau mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, yang mereka misalnya ditinggalkan oleh istri mereka, atau oleh suami mereka, atau oleh anak-anak mereka, saudara. Dan begitu banyak kekhawatiran yang bisa terjadi dalam hidup manusia. Saudara-saudara, kenapa kekhawatiran bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kekhawatiran seringkali bisa terjadi atau muncul dalam kehidupan manusia karena kita merasa kita tidak memegang kendali atas situasi dan keadaan yang kita sedang hadapi. Atau kita merasa kita nggak pegang kendali atas situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Biasanya kita ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana kita, atau semua berjalan sesuai dengan pemikiran kita, saudara. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Realitanya nggak selalu demikian, saudara. Atau segala sesuatu kadangkala berjalan di luar rencana kita, di luar dari apa yang kita pikirkan harusnya terjadi. Kenapa kekhawatiran bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena memang tidak ada orang yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depan dia, saudara. Ya, karena kehidupan kita ini sesuatu yang nggak bisa diduga. Apa yang akan terjadi di depan kita nggak tahu, saudara. Karena kita belum berada di depan kita, belum ada di masa depan kita, benar? Ya, makanya dikatakan life is unpredictable. Ya, kehidupan ini nggak bisa ditebak, nggak bisa diduga. Ya, kita takut kehilangan sesuatu yang kita miliki, atau kita takut kehilangan apa yang kita harapkan akan kita miliki di dalam hidup kita. Nah, kalau hal ini terjadi, maka kita akan khawatir, saudara. Ya, misalnya tadi saya katakan kita khawatir tentang masa depan kita. Ya, ada orang yang hari ini dia masih bekerja, tiba-tiba minggu depan dia udah di layoff dari pekerjaannya. Benar? Ada orang yang hari ini dia sehat-sehat saja, tetapi minggu depan dia diserang oleh sakit penyakit. Ya, dan dia menjadi lemah. Kenapa kita bisa khawatir? Juga karena kita merasa sendirian dalam menghadapi situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dunia ini, situasi dan tantangan, pencobaan,
bisa saja kita alami di dalam hidup kita. Namun, Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk hidup dan dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Ya, kekhawatiran itu bukan kehendak Allah buat hidup kita. Pada waktu kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, kekhawatiran itu akan menguras energi kita. Kekhawatiran itu akan menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, saudara. Kalau kita membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, maka lama-kelamaan kita akan menjadi lemah, saudara. Kalau Anda lemah, dengan mudah Anda akan dikalahkan oleh iblis. Dengan mudah iblis akan menghancurkan kehidupan kita. Selanjutnya, kekuatan itu akan melemahkan iman kita. Pada waktu seseorang membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran, pada waktu itu dia tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak bisa lagi melihat janji-janji Allah tergenapi di dalam hidupnya. Padahal di dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Dan semua janji Allah itu diperuntukkan bagi kita, saudara, yang percaya kepadanya. Nah, pada waktu Anda khawatir, itu artinya Anda sudah tidak mempercaya lagi apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupmu, saudara. Bagaimana kita bisa melihat janji itu tergenapi kalau kita ada keraguan-raguan di sana? Kalau kita nggak percaya bahwa janji-janji Allah itu Tuhan sanggup melakukannya buat hidup kita. Saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana janji-janji Allah itu bisa tergenapi kalau iman kita menjadi lemah? Padahal untuk meraih semua janji-janji Allah itu membutuhkan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, kekhawatiran juga menjauhkan kita dari damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Allah. Saya percaya orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, pasti nggak akan ada sukacita, nggak akan ada damai di dalam hidupnya. Dan pada waktu kita khawatir, itu artinya kita lebih fokus kepada situasi, tantangan, pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, kalau situasi dan tantangan itu, kalau kita perhatikan terus-menerus, lama-lama itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan akhirnya menutup mata kita. Dan kalau udah menutup mata kita, kita nggak bisa melihat Tuhan kita yang besar, yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk melepaskan kita. Amin. Ya, makanya pada waktu ada tantangan, situasi yang terjadi dalam hidup kita, jangan fokus kepada situasi dan tantangan, tetapi fokus kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup melepaskan kita, Allah yang sanggup menolong kita, karena Dia peduli akan hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan tidak berkata jangan khawatir tanpa memberikan jalan keluar kepada kita. Perhatikan ayat yang tadi dengan seksama. Tuhan tidak hanya berkata jangan khawatir, tetapi Dia juga memberikan solusi dan Dia juga memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6. Dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara, ada 3 hal yang penting yang dicatat di sini, ya, tentang apa yang harus kita lakukan pada waktu kekhawatiran menyerang kita, saudara. Yang pertama, dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Yang pertama, kita harus berdoa. Amin. Doa itu adalah hubungan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, ya. Artinya kita datang kepada Tuhan dan kita kasih tahu apa yang menjadi situasi yang kita alami di dalam hidup kita. Seringkali pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, kita mikirnya terlalu lama, saudara. Kita mau coba solve dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Dan kita belum berdoa. Tetapi pada waktu kita tidak mendapatkan jalan keluar, baru pada waktu saat itu kita datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan dijadikan sebagai alternatif yang terakhir di dalam hidup kita. Nah, kebanyakan atau keseluruhan manusia itu seperti ini, saudara. Menjadikan Allah, Tuhan,
sebagai sumber pertolongan yang terakhir. Kalau dia masih bisa handle dengan kekuatan diri dia sendiri, dengan pikiran dia sendiri, dia akan coba. Ya, baru pada waktu udah mengalami jalan buntu, baru datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya Tuhan itu jangan dijadikan alternatif yang terakhir. Dia harus dijadikan alternatif yang pertama dan juga alternatif yang terakhir. Amin. Jadi artinya pada waktu ada situasi tantangan datang dalam hidup kita, kita langsung mencari Tuhan. Kita langsung datang kepada Tuhan dan terus mencari Tuhan sampai kita melihat Tuhan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, karena saya percaya orang yang datang kepada Tuhan pasti dia akan melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kita dari apapun situasi dan tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan permohonan. Saudara-saudara, kita boleh datang kepada Tuhan dengan membawa permohonan-permohonan kita. Tuhan mau kita ini jujur, kita ini terbuka di hadapan Dia. Saudara boleh bawa segala kekhawatiranmu kepada Dia dan mohon kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari segala kekhawatiran yang mungkin saja mengikat kita pada waktu itu. Karena bagi Tuhan tidak ada kekhawatiran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Bagi Tuhan tidak ada situasi, tantangan yang terlalu kecil atau terlalu besar. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Amin. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Ya, nggak ada yang terlalu besar. Kalau Anda diserang penyakit, buat Tuhan untuk menyembuhkan pilek sama kanker itu sama saja, saudara. Amin. Ya, jadi kalau Anda datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya apapun yang kau sedang hadapi, pasti Tuhan memberikan jalan keluar kepada engkau. Amin. Haleluya. Ya, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, Tuhan, di dalam Matius pasal yang 11, Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Kalau Anda mau lega, ya, pada waktu ada situasi dan tantangan terjadi dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dan berikanlah segala bebanmu kepada Dia. Maka Dia akan mengangkat semua bebanmu dan memberikan kelegaan dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saudara, ini adalah hal yang mungkin sering dilupakan dalam kehidupan kita. Ya, pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, kita kadang-kadang lupa untuk mengucap syukur. Saudara, kita bukan mengucap syukur karena situasi dan tantangan yang kita hadapi, bukan. Tetapi kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang pasti akan menolong kita pada waktunya. Amin. Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong kita. Pada waktu kita hampiri Dia, datang kepada Dia, tangannya selalu terbuka untuk menolong kita. Haleluya. Dan Dia pasti sanggup untuk menolong kita. Ya, jadi kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Karena Dia mengasihi kita dan Dia peduli atas hidup kita. Dia selalu memperhatikan kita, saudara. Dan Dia sanggup untuk menolong dan melepaskan kita. Haleluya. Saudara-saudara, ketika hal-hal ini kita lakukan, maka Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 akan engkau alami di dalam hidupmu. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya. Dikatakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, pada waktu ada situasi dan tantangan atau mungkin tekanan yang terjadi dalam hidup kita,
Mungkin pada waktu itu Tuhan tidak langsung melepaskan kita, tetapi dia memberikan damai sejahtera di tengah-tengah situasi dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Artinya, tantangan, tekanan, pergumulan, pencobaan bisa saja terjadi dalam hidup kita, tetapi kita akan tetap tenang, kita akan tidak panik, kita tidak khawatir, saudara. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena ada Tuhan yang kita tahu pasti akan membela kita. Amin. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam melihat sesuatu hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Dan pasti ada Tuhan yang mau menolong kita dan memberikan jalan keluar dari setiap apa yang kita alami di dalam hidup kita. Dan pasti kalau Tuhan memberikan jalan keluar, pasti itu yang terbaik buat hidup kita. Ya, karena Tuhan pasti akan memimpin kita di jalan-jalan kemenangan. Amin. Saudara-saudara nggak akan kalah kalau Anda berharap kepada Tuhan. Yang ada hanyalah kemenangan. Ya, nggak ada kekalahan, nggak ada, saudara. Nggak ada kegagalan, nggak ada. Yang ada hanyalah kemenangan. Saudara-saudara, damai sejahtera diberikan Tuhan dikatakan bukan seperti yang diberikan dunia kepada kita. Jadi beda, saudara. Ya, sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini berbeda dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, damai yang dari Tuhan berbeda dengan damai yang dari dunia ini. Damai yang dari Tuhan ini nggak tergantung dengan situasi dan keadaan yang kita alami. Nggak tergantung, saudara. Ya, damai sejahtera Tuhan ini nggak bisa dijelaskan secara logika, secara pikiran manusia. Nggak bisa. Ya, mungkin kalau dilihat secara logika manusia, tidak mungkin kita tidak khawatir dengan situasi dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Seharusnya kita jadi khawatir. Tetapi ketika damai sejahtera Allah menguasai kita, kita bisa tenang, kita bisa nggak panik. Ya, kita bisa santai, saudara. Kalau istilah bahasa sehari-harinya, saudara bisa rileks. Ya, karena Anda percaya ada Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Amin. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Ya, kita akan rileks, saudara, di hadirat Tuhan. Ya, ada damai Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Karena kita percaya Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya, dan damainya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan akan menjaga hati kita, ya, supaya kita tetap tenang di tengah-tengah badai. Ini adalah damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, saudara. Damai yang datang dari surga, damai yang datang dari Tuhan. Kalau saya bisa kasih ilustrasi yang sederhana, ya, coba saudara bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang berjalan di tempat yang gelap. Jalannya nggak kelihatan, saudara. Tetapi dia berjalan dengan ayahnya, saudara, yang ada di sampingnya. Dan anak kecil ini pasti dia akan pegang tangan ayahnya. Dia pegang dengan kuat-kuat, dia nggak mau lepaskan. Karena dia takut berada di dalam tempat yang gelap, jalanannya gelap. Dan dia akan terus berjalan mengikuti ayahnya, saudara. Mungkin ada ketakutan, karena dia nggak tahu kemana dia harus berjalan. Tapi dia percaya, dia pegang tangan ayahnya. Ya, dia nggak khawatir akan terjadi sesuatu atas hidupnya, karena dia ada ayahnya yang ada di sampingnya dia. Dia terus pegang, sampai akhirnya mereka bisa melewati jalan yang gelap itu, saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin engkau merasa seperti engkau sedang berada di dalam kegelapan. Kelihatannya segala sesuatu seperti yang tidak engkau harapkan terjadi di dalam hidupmu. Mungkin masa depanmu kelihatannya suram, kelihatannya kurang jelas, nggak jelas, saudara. Tetapi engkau harus percaya, ya, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Terus pegang dia, saudara, jangan lepaskan.
Percaya, Tuhan sanggup membawa engkau ke masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang, yang di luar ekspektasimu, bahkan lebih dari apa yang engkau ekspektasikan di dalam hidupmu, Dia akan lakukan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara, sebenarnya kalau kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kita, kita akan hidup bebas dari kekhawatiran. Amin. Kita akan bisa berkata seperti Raja Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4. Coba kita lihat ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Ya. Saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan kita hari lepas hari, pada waktu Anda dikuasai, pada waktu ada kekhawatiran yang coba muncul, coba datang di dalam hidupmu, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran. Berdoalah kepada Tuhan, ya. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban-bebanmu, belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Amin. Apa yang menjadi situasi yang engkau sedang hadapi, ya, dalam bidang apa aja, saudara, belajar datang kepada Tuhan. Curahkan unek-unekmu kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan senang, Dia mendengarkan apa yang menjadi curahan isi hatimu di hadapan Dia. Amin. Jangan pernah sungkan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi nggak usah malu-malu kalau datang kepada Tuhan. Ya. Jujur aja di depan Tuhan. Tuhan, saya lagi gini, saya lagi nggak enak nih, saya lagi ini. Tuhan tolong. Ya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya yang mengganggu pikiran saya. Tolong Tuhan angkat segala beban-bebanku. Tuhan dengan senang hati Dia akan ulurkan tangannya untuk mengangkat semua beban-beban yang membebani kehidupan kita. Dia mau anak-anaknya bebas. Amin. Dia mau kita bersuka cita di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dan biasakanlah hidup dalam pengucapan syukur. Ya, dalam hal apa saja, dari hal yang kecil maupun dari hal-hal yang besar, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, ingat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Tuhan yang sanggup untuk menolongmu. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Sekali lagi, kekhawatiran bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja terjadi dalam kehidupan siapa saja, ya, yang hadir pada saat ini, saudara. Tetapi sekali lagi, kekhawatiran itu bukan rencana Allah buat hidup kita. Bukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Andalkan Tuhan di tengah kekhawatiran. Amin. Ya, itu judul saya pada hari ini. Andalkan Tuhan di tengah kekhawatiran. Kalau Anda memilih untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran, Anda akan melihat Tuhan akan bergerak menolongmu. Dia akan melepaskan engkau. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dia Allah yang setia di dalam hidupmu. Karena Dia mengasihimu, Dia peduli, Dia memperhatikan hidupmu. Amin.